Ayo membaca. Bacalah bacaan halaman 80 dengan saksama. Paragraf pertama. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Silakan lanjutkan membaca secara mandiri paragraf 2 dan seterusnya. Ayo menulis. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Paragraf pertama. Hal-hal penting dari bacaan. 1. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. 2. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. 3. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Paragraf kedua. Hal-hal penting dari bacaan. 1. Perpindahan secara konveksi dapat diibaratkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. 2. Ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. 3. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Paragraf ketiga. Hal-hal penting dari bacaan. 1. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. 2. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas dan bergerak ke atas. Paragraf keempat. Hal-hal penting dari bacaan. 1. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. 2. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. 3. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat yang mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama orang tuamu. Penjelasan peta konsep. Konveksi, contoh lainnya angin darat dan laut, cerobong asap, serta ventilasi rumah. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Konveksi mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikan konveksi pada peristiwa merebus air. Air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan pada panduan berikut ini. 1. Bagaimanakah bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ya, es batu mencair, ukuran mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Jawabnya dari air panas. 3.
Apakah zat perantara pada percobaan ini? Zat perantaranya adalah air. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi. Hal ini terjadi karena kalor berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, cerobong asap. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Ayo membaca. Paragraf 1. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Lanjutkan kegiatan membacamu pada paragraf kedua dan seterusnya. Ayo mencoba. Perhatikan gambar tari di samping. Bersama dengan anggota keluargamu, tentukan nama dan gambar pola lantai pada setiap tari daerah pada halaman 88-89. Lalu pilihlah salah satu tari daerah tersebut. Peragakanlah pola lantai yang dilakukan oleh penari pada tari tersebut.